Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue Hendra di channel Berbagi Hobi. Di video kali ini gue akan berbagi pengalaman first run gue terhadap sepatu Ortus 8 Hypersonic. Sepatu ini adalah sepatu dengan plat karbon, teknologi pertama dari sepatu lari lokal yang ada di Indonesia. Dan sepatu ini juga jadi sepatu paling mahal di Indonesia untuk kategori sepatu lari lokal. Buat teman-teman atau sobat-sobat yang baru mampir di channel ini, mohon supportnya dan dukung channel ini dengan cara like and subscribe. Oke, kita lanjut soal si Hypersonic dari Ortus 8. Sepatu lari ini mempunyai berat sekitar 300 gram lebih sedikit ya. Jadi sama-sama 300 gram, tapi kalau Hyperblast dia 300 gramnya lebih banyak. Jadi dia lebih berat daripada si Hypersonic. Oke, dari sizingnya gue pakai size 44. Mirip sama sepatu Orthoset yang lainnya, Hyperblast, Hyperfuse, kecuali Hyperglide. Hyperglide itu gue pakai size 43. Kenapa gue pakai size 43? Bisa cek di video gue sebelumnya soal Hyperglide 1.2. Oke, kita lanjut lagi di Hypersonic. Ya, sepatu ini adalah sepatu dengan teknologi plat karbon di sepatu lari ini. Jadi dari Ortus 8 bahkan di Indonesia yang pakai teknologi itu, dan yang membuat harganya juga jadi melambung, jadi paling mahal, 2 kali lipat dari sepatu-sepatu Ortus 8 yang lainnya. Terus gimana rasanya pakai sepatu ini gitu? Terus terang ini adalah sepatu gue beli sepatu lari lokal yang paling mahal menurut gue. Kalau misalnya ada yang lebih mahal lagi sepatu lari lokal, tolong komen di komentar. Jadi gue bisa tahu mungkin ada lagi sepatu lari yang mahal, ataupun lebih mahal, ataupun ya minimal sama lah sama yang ini. Jadi siapa tahu nanti gue bisa coba juga sepatu larinya. Oke, dari sizingnya buat kaki gue, ini sepatu Ortus 8 mengakomodir untuk kaki-kaki lebar. Jadi yang udah ngikutin channel ini udah tahu kalau kaki gue agak lebar, jadi gue agak milih-milih sepatu juga. Tapi ternyata sepatu Ortus 8 ini dari lokal ternyata cocok buat kaki lebar menurut gue. Nah, ya sama seperti Ortus 8 yang lain, bagian uppernya terbuat dari mesh, jacquard mesh, ya sama yang lainnya, nggak beda jauh banyak. Paling dari modelnya aja dia berbeda secara overallnya. Terus juga ya teknologi tadi yang ada plat karbonnya. Untuk kenyamanannya, di bagian depannya gue masih sisa 1 jempol ya kira-kira. Terus buat lebarnya juga masih pas, masih oke buat kaki gue yang agak lebar, jadi masih nyaman. Sampai ke tengah dia juga masih ngelok, bagus. Terus untuk bagian tumit, bagian ke belakang, dia ada busa tebel untuk tumitnya. Oh iya, nggak lupa juga buat talinya, ini juga nggak beda jauh sama si Hyperfuse. Terus lidahnya juga sama kayak tipe-tipe yang lainnya, dia nggak nyambung ke bagian upper. Tapi selama gue pakai lari itu nggak ada masalah. Tapi emang dia kalau dipakai ini geser lidahnya, sama juga sih sama sepatu Ortus 8 yang lainnya, dia lidahnya juga geser-geser kalau dipakai. Tapi nggak masalah,
nggak bikin jadi kendor gitu ya, jadi kendor terus juga ganggu lari, itu nggak masalah. Cuma yang jadi catatan gue adalah di bagian tumitnya ini, menurut gue untuk secure-nya agak kurang ya, walaupun di bagian sini nih agak keras ya, ngejepit, tapi kalau pergerakan kaki ke atas itu agak berasa di sepatu ini gitu, di Hypersonic ini. Walaupun dia busanya tebal, ternyata nggak ngejamin ngejaga kaki itu untuk tetap stay gitu ya. Jadi ya ada pergerakan sedikit buat di Hypersonic. Terus gimana feel-nya soal si midsole-nya? Midsole dengan plat karbon ini gitu ya. Buat gue yang larinya lambat, pace 2 digit gitu, lari yang buat cari-cari sehat, lari hore-hore, banyak fotonya. Pengalaman gue pakai Hypersonic ini, untuk midsole-nya dia nggak empuk sih ya, nggak empuk, mungkin karena plat karbonnya ada berasa sedikit kenyal-kenyal dikit lah gitu ya menurut gue. Terus mungkin karena kebantu insole juga kali ya. Gue buka lagi ya. Nah, insole ini empuk ini, beda sama tipe Orthoset yang lain yang busa-busa tipis gitu. Nah, dia empuk, jadi inget kayak sepatunya si Hoka Clifton, mirip-mirip gini ya, tapi lebih bagus itu ya, kan lebih mahal. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin itu ngebantu buat empuk pada saat landing, tapi secara overall ya gue pakai lari lebih ke flat, ada empuknya dikit, terus ada dorongan melenting gitu ya. Jadi kayak plat yang lentur, yang kalau misalnya ada plat lurus kita tarik begini terus dia melenting seperti itu. Nah, itu yang gue rasa di Hypersonic ini gitu. Jadi pada saat napak ini ngebantu banget buat melenting ke depan. Jadi dari beberapa percobaan gue first run, percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga, gue ambil kesimpulan memang sepatu ini bisa bikin lari kita tambah cepat atau tambah kenceng. Soal outsole-nya yang minimalis sama rubbernya cuma di ujung aja, terus juga sepatunya nggak fleksibel. Ini jadi catatan buat gue, sepatu ini adalah makainya tuh lebih teknikal gitu, jadi nggak bisa sembarangan make ya. Gue pelari yang seperti di video-video sebelumnya gue udah jelasin kalau gue lari itu dari tengah ke depan, dia nggak pernah pakai tumit. Selama gue pakai lari ini nggak ada masalah, masih nyaman-nyaman aja. Tapi yang gue tadi bilang sebelumnya soal kempukan itu lain soal ya, midsole-nya, karena dia ini pakai plat karbon juga. Kenapa gue bilang teknikal? Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi gue lihat di salah satu grup lari Slow Jogging Indonesia, gue sebut aja di sini. Kalau misalnya ada yang mau gabung di grupnya, nanti gue taruh aja linknya di deskripsi. Bisa banyak belajar dari grup itu. Walaupun judulnya Slow Jogging, tapi berbagai macam pelari ada di sana gitu. Dan gue termasuk yang slow-nya, tapi yang cepetnya lebih banyak. Nah, dengan tipe lari gue yang slow ini kebantu banget buat tambah kencang gitu, tambah cepat. Biasanya gue mulai lari jogging itu tuh santai banget, pace 2 digitnya pun pace 2 digit besar gitu. Tapi ketika pakai sepatu ini nyantai aja, itu kayak udah kebawa, kaki itu mau bergerak lebih cepat lagi gitu. Jadi pace kita jadi kekerek, walaupun easy-nya jadi easy lebih cepat gitu. Easy-nya easy lebih cepat, lebih kenceng. Ya, jadi akhirnya mau nggak mau yang tadinya gue mau larinya santai, ngejaga HR, ya pakai sepatu ini ya kekerek juga, jadinya HR jadi agak lebih cepat naik pakai sepatu ini. Ya mungkin tipikal sepatu-sepatu yang ngebantu pace kita lebih kenceng mungkin seperti itu gitu ya. Atau gue kurang latihan, nggak tahu juga. Mungkin kurang lama juga latihannya, jadi lebih gampang naiknya HR, karena HR itu juga banyak penentunya sih yang gue baca-baca seperti itu. Oke, balik lagi ya ke sepatunya.
Jadi menurut gue sepatu ini buat sepatu spesial. Jadi kalau yang mau pengen beli sepatu ini, menurut gue sebelumnya harus udah punya sepatu dulu gitu. Minimal sepatu yang daily training. Jadi sepatunya yang udah bisa dipakai buat latihan setiap hari. Jadi sepatu ini buat spesial dia pakainya. Pakai buat latihan kebut-kebutan ataupun juga ngejar PB, buat race. Nah, ini pakai sepatu ini. Jadi bisa buat disayang-sayang, apalagi harganya yang lumayan buat sepatu lokal. Jadi kalau dipakai tiap hari, apalagi form larinya belum bagus, larinya lambat terus kayak gue, ini sayang-sayang banget pakai sepatu ini. Jadi bisa dipikirkan dulu gitu ya untuk pakai sepatu ini. Kalau yang larinya udah kenceng-kenceng gitu, ini cocok banget pakai sepatu ini. Kalau buat daily trainer, ya menurut gue enggak gitu ya. Bisa pilih sepatu orthoset yang lain gitu. Sayang-sayangnya dengan harga yang segini bisa dapat sepatu orthoset 2 malah. Jadi bisa pilih di antara seri-seri orthoset yang dikeluarin orthoset, bisa pilih jadi 2 sepatu. Ya nambah dikit, dapat 2 sepatu. Kalau ini cuma 1, sepatunya khusus, gitu ya. Technical banget, nggak bisa sembarangan pakai. Kalau salah sedikit, ya tadi gue bilang ini yang pakai buat tumit, form larinya belum bener, masih gesek-gesek, ini cepet banget habis. Ada yang pakai, tadi gue sebutin di grup Slow Jogging Indonesia, itu ada fotonya. Dia bandingin sama sepatu Nike ya. Sepatu dia dipakai belum sampai 50 km. Ini bagian rubber udah kegerus banget. Gitu ya. Jadi ya itu. Makanya sepatunya ini spesial. Kalau bisa buat rotasi aja sih. Jangan buat daily training. Oke, itu pendapat gue soal sepatu Ortus 8 Hypersonic. Jangan lupa tonton video-video gue yang lainnya. Terima kasih yang udah nonton video gue kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.